Apa yang membuat kita itu tidak jujur? Al-khauf, rasa takut. Takut kepada siapa? Khaufun minan nas, takut kepada manusia. Takut kepada manusia yang membuat kita tidak berani untuk berkata jujur. Wah, ini kalau saya nggak jujur nanti bahaya nih. Saya bisa disingkirkan, saya bisa dimasukkan ke dalam penjara kalau saya berkata jujur. Kalau nggak ngikutin ini nanti saya bisa ini. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma asqinal ghaitsa mughisa wa la taj'alna minal qanitin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Wala'allana minasyakirin, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan nikmat-nikmat tersebut, nikmat iman, nikmat Islam, keistiqomahan, semuanya nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, akhirul anbiya wa khataman nabiyyin, nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaihi Imam Bukhari Imam Muslim, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bisidqi, wa fi riwayatin alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Apa kata Nabi? Wa alaikum bisidqi, maka diwajibkan, kata Rasulullah, kepada kita untuk selalu berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Tidak ada yang namanya kejujuran akan membawa kita kepada malapetaka. Tidak ada yang namanya kejujuran membawa kita kepada jurang kehancuran. Hatta Imam Hakim berkata, hatta walau kana ahadan yasduqu, sampai kalau ada seseorang itu dia jujur, summa qabalaul maut, lalu ketika dia jujur dia akan terancam nyawanya, dia akan meninggal dunia, fasaddaqa bi kalimatihi, tapi dia pertahankan kalimatnya, summa mata syahidan, lalu dia meninggal, maka meninggalnya, matinya adalah mati syahid. Meninggalnya syahid dia dengan kejujurannya.
Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu semuanya akan membawa kita ke dalam surga. Ini pentingnya kejujuran Bapak Ibu. Apa yang membuat kita itu tidak jujur? Al-khauf, rasa takut. Takut kepada siapa? Khaufun minan nas, takut kepada manusia. Takut kepada manusia yang membuat kita tidak berani untuk berkata jujur. Wah, ini kalau saya nggak jujur nanti bahaya nih, saya bisa disingkirkan, saya bisa dimasukkan ke dalam penjara kalau saya berkata jujur. Kalau nggak ngikutin ini nanti saya bisa ini. Bapak Ibu, Imam Hakim berkata, al mautu ahabbu ilallah min ayyakdziba ahadan. Kematian itu lebih baik di hadapan Allah daripada kamu tidak jujur lalu kamu berbohong untuk menyelamatkan dirimu. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada suri teladan dan contoh. Enggak ada Pak Ibu, Nabi enggak ada satu kalimat pun yang keluar dari lisan Nabi kalimat yang tidak benar, yang tidak jujur. Enggak ada Pak. Kullu kalimatin yakhruju min fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la kalimatul haqqi. Tidak ada kalimat yang keluar dari lisannya Nabi kita Nabi Muhammad kecuali kalimat yang hak, kalimat yang benar, kalimat yang jujur. Makanya ketika kita berbicara tentang bohong sunnah Bapak Ibu, terjadi perbedaan pendapat ulama. Jumhurul ulama mengatakan nggak ada bohong sunnah karena Nabi nggak pernah bohong sunnah. Nabi nggak pernah berbohong sunnah dan sahabat juga nggak pernah berbohong sunnah. Adapun wah ini untuk kebaikan, Umar bin Khattab pernah dia berbohong, tapi kebohongannya bukan kebohongan yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, yang dilarang oleh agama. Ketika Umar bin Khattab mengalihkan satu perkataan untuk menyelamatkan seseorang, lalu Umar bin Khattab berkata dengan kalimat yang benar setelah itu. Begitu juga dengan sahabat Nu'man radhiyallahu anhu. Ada sebagian orang yang menjadikan dalil sahabat Nu'man radhiyallahu anhu menjadi referensi. Nu'man, sahabat Rasulullah yang namanya Nu'man, beliau itu hobinya canda Bapak Ibu. Mencandai Nabi kadang dengan sesuatu yang nggak benar. Lalu dia berkata benar setelah itu. Saya kasih contoh, Nu'man berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, itu onta sudah aku sembelih, sudah aku potong. Rasulullah bingung, kenapa engkau potong onta itu ya Nu'man? Kenapa engkau sembelih onta itu ya Nu'man? Nu'man ketawa-ketawa dan terakhir bilang, kadzabtu ya Rasulullah, enggak, aku hanya canda aja, aku bohong ya Rasulullah. Lalu yang seperti ini dijadikan dalil untuk bohong sunnah. Kebatilan dengan kebenaran nggak bisa nyatu Pak. Yang hak dan yang batil nggak bisa nyatu. Air dengan minyak itu nggak bisa nyatu Bapak Ibu. Makanya jumhurul ulama, aksarul ulama, jumhurul ulama mengatakan nggak ada bohong sunnah. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Iyyakum wal kadzib, dan wajib bagi kalian untuk menghindari kebohongan. Enggak ada, Nabi enggak ada bilang kalau darurat ya enggak apa-apa lah bohong-bohong dikit. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah bohong-bohong dikit. Siapa bilang enggak apa-apa? Enggak ada, Pak. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar.
Islam nggak kenal yang namanya bohong sunnah. Islam nggak kenal yang namanya ini bohong untuk kebaikan, ini bohong untuk menyelamatkan. Ya kalau kayak gitu Pak, untuk apa disumpah Pak? Orang di sidang lalu dia berbohong sunnah untuk menyelamatkan temannya, tapi dia disumpah untuk apa? Nggak ada. Islam nggak kenal dengan bohong sunnah. Walaupun sebagian para mubalik, sebagian para ustadz ada yang mengatakan bohong sunnah boleh. Tapi lihat konteksnya, konteks bohong sunnahnya apa? Lalu bohong sunnah ini yang disebut dengan bohong sunnah seperti bohongnya Nu'man dengan seekor unta kepada Nabi. Lalu di akhir kalamnya, di akhir percakapannya dengan Nabi, Nu'man berkata, "Kadzabtu ya Rasulullah, aku bohong ya Rasulullah, aku candain engkau ya Rasul." Artinya setelah itu ada kalimatul haq, ada kata-kata yang benar yang disampaikan oleh sahabat Nu'man radhiyallahu anhu kepada Nabi. "Aku bohong ya Rasulullah, aku candain engkau ya Rasulullah." Biar nggak ribut Ustaz, akhirnya kita bersubuhat untuk melakukan kebohongan. Ustaz, ini kalau kita nggak bohong, suami istri berantem, bisa cerai. Makanya akhirnya harus bohong. Nggak ada Pak. Yang ada adalah perkataan yang benar. Wah, nanti cerai. Dua hal yang berbeda. Ketika suami istri gara-gara kita berkata yang jujur tentang salah satunya ketika ditanya, terjadi keributan, itu konsekuensi. Sang suami seharusnya jaga biar tidak ribut. Istri juga tidak melanggar aturan dalam kehidupan berumah tangga, suami juga tidak melanggar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga tidak ada melibatkan orang untuk berbohong dengan dalih, dengan alasan menyelamatkan rumah tangga si fulan dan si fulan. Nggak ada Pak. Dan gak ada kebohongan yang akan membawa kepada kebaikan, gak ada. Ustadz, kan kita bohong sunnah biar ini baik. Nabi nyebut Pak, apa kata Nabi? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Gak ada kebohongan itu membawa kepada kebaikan, gak ada. Gak ada kebohongan itu membawa kepada manfaat, gak ada. Kebohongan membawa kita kemana? Ilal fujur. Apa fujur? Kerusakan. Apa fujur? Kemungkaran. Apa fujur? Kebohongan yang akan ditutupi dengan kebohongan. Apa fujur? Kemaksiatan. Yatawalladul kadzib ila akzabin katsir. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain. Saya kasih contoh. Ada jemaah kita yang nggak hadir malam hari ini. Dia nggak hadir Pak. Lalu ada jemaah yang nggak hadir juga. Jemaah kedua yang nggak hadir bertanya kepada jemaah pertama yang nggak hadir, "Engkau hadir nggak?" Lalu dia bohong, "Hadir." "Siapa yang ceramah?" "Ustadz Dedi." Ya memang Rabu jadwalnya Ustadz Dedi. Bahas tentang apa? Hadis. Ramai yang datang? Ramai. Hujan enggak? Ya gerimis-gerimis lah. Kau duduk di mana? Paling depan. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit, walaupun dimarahin Pak, walaupun dihukum, walaupun dihina, walaupun dicaci maki. Tapi ketika kita berkata dengan perkataan yang benar, manusia menghina kita, manusia mencaci maki kita, manusia merendahkan kita, tapi Allah mengangkat derajat kita, Allah mengangkat makom kita dengan kejujuran kita. Kenapa? Kejujuran membawa kita kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kita kepada surga. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, hindari bohong sunnah Pak, karena nggak ada bohong sunnah. Jangan menjadikan perkataan sahabat atau perkataan Nabi ketika Nabi ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ini masakan enak atau enggak?" Nabi berkata enak. Ini kan ceritanya, historinya masih koma Pak.
Saking senangnya Aisyah karena masakan yang dimasak Aisyah itu dihabisi sendiri oleh Nabi, sampai Aisyah nggak dapat apa-apa, Pak. Sayyidatuna Aisyah nggak dapat apa-apa dari makanannya yang dibuatnya, dihabisi oleh Nabi. Senang nih Aisyah, ih masakan aku betul-betul enak. Buktinya habis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah bertanya, ya Rasulullah enak nggak? Oh enak kali masakannya. Ya udah besok aku masak lagi kayak gini. Apa kata Nabi? Kufi, berhenti, jangan masak lagi. 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Engkau bilang kan enak ini masakannya. Iya, saking enaknya aku nggak mau engkau makan ini. Kenapa ya Rasulullah? Asinnya luar biasa. Ada kejujuran di belakang itu, Pak, Ibu. Ada kejujuran yang disampaikan oleh Nabi, as-sidq, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Enggak ujub-ujub Nabi bilang, wah enak, enak. Besok buat lagi ya Rasulullah. Iya buat aja kayak gitu. Enak kok. Itu kan bohong. Tapi Nabi berkata bahwasanya ini masakan enak, niatnya bukan berbohong tapi mencandai Aisyah. Lalu kalimat yang dibilang Nabi enak padahal tidak enak diikuti dengan kalimat jangan lagi engkau masak, karena kalau engkau masak siapa yang makan? Ini masakan asinnya luar biasa, aku nggak mau engkau kehasinan, makanya aku habiskan. Ada kejujuran di dalamnya, Pak. Ustadz kan kalau zaman sekarang ini jujur susah, nggak dapat apa-apa. Dunia sementara, Bapak Ibu, apa yang mau dicari dunia ini? 50, 60, 70, 80 tahun selesai, Pak. Zaman sekarang Ustaz jujur, nggak dapat apa-apa. Zaman sekarang Ustaz yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini kan kalimat-kalimat setan nih, Pak. Jadi buang jauh-jauh kalimat. Kalau jujur mau dapat apa, nggak dapat apa-apa. Lah yang dicari apa? La yazalu rajulu yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ketika ada orang yang berkata benar, berkata jujur, berkata baik, maka dia akan dilabelkan oleh Allah menjadi orang-orang yang jujur. Begitu juga dengan orang yang bohong, Pak. La yazalul kadzib, la yazalu rajulu yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Wa yataharral kadzib hatta yuktabu indallahi kadzaban. Lalu orang yang suka berbual dengan kebohongan, maka dia mendapat gelar dari Allah adalah tukang bohong, kadzaban, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dia menjadi tukang bohong. Dan nggak ada alasan kita kepingin ini jadi bahan pembicaraan yang enak, bisa tertawa, lalu diiringi dengan kebohongan. Apa kata Nabi? Jangan engkau berbohong untuk manusia tertawa. Jangan engkau berbohong agar apa yang kau sampaikan membuat orang lain tertawa dengan kebohonganmu. Al halalu bainun wal haramu bainun. Halal jelas, haram jelas. Maknanya apa Bapak Ibu? Al haqqu bainun, yang benar itu jelas. Wal batilu bainun, dan yang batil itu jelas, nggak bisa dicampur aduk. Kejujuran, kebenaran dengan kebatilan, dengan kebohongan nggak bisa dicampur aduk, Pak. Sampai kapanpun nggak bisa, Bapak Ibu. Suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami walaupun sakit. Papa, uang yang papa kasih habis. Habis kemana? Iya beli ini habis. Mendingan jujur, Pak. Ditanya dengan atasan, kok kamu kayak gini? Iya Pak, gini Pak. Mohon maaf saya nggak bisa Pak. Jujur Pak. Dan hati-hati dengan sarana yang membuat kita suka bohong, Bapak Ibu. Ya, apa sarana yang membuat kita bohong? Pertama, circle kita, Pak, pergaulan kita ini menjadi sarana perantara kita untuk berbuat bohong.
Ketika kita mendapatkan pergaulan yang baik, maka baiklah attitude-nya, baiklah akhlaknya. Tapi ketika kita mendapatkan circle pergaulan yang tidak baik, maka ketidakbaikan tadi akan lahir, muncul dan muncul dia, Pak. Itu yang disebut fujur. Dari satu kebohongan akan lahir kebohongan yang lain, dari satu kebohongan akan muncul maksiat yang lain, dari satu kebohongan akan menjadikan orang ini menjadi pembohong, karakternya tukang bohong. Lalu sarana yang membuat kita menjadi gampang berbohong itu apa? Sarana komunikasi, Pak. Contohnya handphone. Ini handphone juga hati-hati, Pak. Kita Pak duduk di Prata Roy, istri nelpon, papa di mana? Ini udah mau pulang, padahal masih ngobrol, masih duduk. Papa udah jalan, udah dari tadi, padahal baru masuk mobil. Papa udah dekat nih, udah masuk gang rumah kita, padahal belum, Pak. Lalu ketika ada yang berbohong, dia tutupin, dia poles kebohongan ini. Ibu jangan marah ketika ibu tahu suami ini bohong, atau bapak tahu istri itu berbohong, Pak. Jangan marah. Farudduhu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, biar Allah dan Rasul yang buka kebohongan itu. Biar Allah dan Rasul yang buka kebohongan itu. Kebohongan itu pasti terbuka, karena kebohongan itu sesuatu yang nggak baik. Sehebat apa orang menyimpan bangkai, Pak, pasti bangkainya akan keluar. Gak perlu ditutup-tutupin. Lebih baik berkata jujur, sakit, dihina, dicaci, dimaki, dijelekin, dijatuhin harga dirinya gara-gara jujur, bahkan mungkin di penjara dia gara-gara jujur, mungkin mati dia gara-gara jujur. Itu lebih baik mautuhu syahidan indallah, mati yang menjadi mati syahid, jilhu jilan mubarakan, penjaranya menjadi penjara yang penuh dengan keberkahan, yang akan mendatangkan hikmah untuk dia. Dengan mempertahankan kejujurannya, yataharra bisidqi hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dia pertahankan kebenarannya, dia pertahankan kejujurannya, walaupun nyawanya melayang, walaupun harga dirinya terinjak-injak, walaupun wibawanya hancur, walaupun marwahnya dihina-hina orang, sampai dia dimasukkan ke dalam penjara. Ini lebih baik di hadapan Allah dan Rasulnya daripada dia berbohong untuk menjaga harkat martabatnya, menjaga wibawanya. Kebohongan itu nggak lama, Pak. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, terbuka dia, Pak. Tapi dihina nggak apa-apa, dicaci nggak apa-apa, yang penting jujur. Yang penting punya prinsip, pegang kebenaran. Tapi nggak dapat apa-apa, nggak naik-naik pangkatnya, golongannya, nggak apa-apa. Di dunia golongan kita nggak naik, di dunia pangkat kita nggak naik, tapi di akhirat level kita sama dengan level malaikat, level kita sama dengan level para sahabat, level kita sama dengan levelnya para syuhada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi saya ingatkan untuk diri saya dan kita semua, jangan capek dan jangan repot mencari penilaian manusia, Bapak Ibu. Jangan capek-capek, jangan repot-repot, jangan berlebih-lebih mencari perhatian manusia. Seluruh manusia suka dengan kita, tapi Allah tidak suka dengan kita, Pak. Malah petaka bagi kita, Pak. Seluruh manusia nggak suka dengan kita, tapi Allah suka dengan kita, Pak. Nggak ada yang bisa mencelakakan kita. Gara-gara bohong sunnah kan ada banyak lah para mubalik, para ustadz, nggak apa-apa bohong sunnah, nggak apa-apa. Gara-gara bohong sunnah, Pak, mulai dari anak kecil ikut bohong, Pak.
Bahkan nggak apa-apa, bapak saya kan bilang bohong sunnah, nggak apa-apa, bohong sunnah boleh. Istrinya juga akhirnya bohong, niatnya bohong sunnah. Suaminya juga niatnya nggak apa-apa lah bohong sunnah, ya udah niatkan bohong sunnah. Tetangga juga akhirnya bohong sunnah, masing-masing bohong sunnah. Nggak ada kejujuran, nggak ada kebenaran akhirnya, Pak. Dia berpendapat, dia berpendirian bohong sunnah itu boleh, lalu dia berbohong aja demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan dalihnya, maka kebohongannya itu akan mengkikis, menghabiskan semua catatan-catatan kebaikan yang dia buat, Bapak Ibu. Yang namanya kebenaran pasti pahit. Nggak ada kebenaran itu manis, Pak. Pahit, Pak. Nabi di awal dakwahnya adalah sirron, diam-diam Nabi dakwah. Lalu turun firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, turun wahyu Allah, Nabi disuruh dakwah terang-terangan. Apa manis, Pak, awal dakwah Nabi terang-terangan untuk berkata qul la ilaha illallah, ya ahla Makkah ini Nabi Allah wa ini Rasulullah, amarani Allah bi an tu'minu la ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah. Hai kalian penduduk kota Mekah, aku diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasulnya, dan aku diperintahkan kepada kalian untuk kalian bersyahadat, beriman kepada Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadun nabiyullah wa rasulullah, dan aku Muhammad nabi Allah dan utusan Allah. Apakah Nabi ketika dakwahnya terang-terangan, jahron, dakwahnya terang-terangan, yang didapatkan Nabi kemanisan-kemanisan? Enggak, Pak. Ancaman, penzoliman, pahit yang dialami oleh Nabi, Pak. Itu konsekuensi kebenaran. biar tidak berbohong, ya udah jujur. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Berantem, ribut, nggak teguran. Hindari biar kita tidak berdosa, Bapak Ibu. Saya ditanya, jadi menurut Ustaz Didi bohong sunnah gimana? Bagi saya bohong sunnah haram. Bagi saya bohong sunnah haram. Nggak ada bohong sunnah, Pak. Ya. Karena Nabi nggak pernah bohong, Pak. Lalu bagaimana dengan kita yang pernah bohong? Fastaghfiru wasari'u ila maghfirati minallah. Ya, mohon ampun, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba pernah bohong, ya Allah. Ya Allah, hamba pernah bohong, ampunkan hamba, ya Allah. Ampunkan hamba, ya Allah. Dan belajar, ya, belajar baik. Makanya ada peribahasa, Bapak Ibu, ya Allah, nggak nyangka orangnya kalem, nggak taunya ini itu, ya. Dan jangan menjustis orang, Pak. Jangan menghukumi orang tuh kayak gini, jangan. Ya. Karena di kalimat hadis ini, yang berhak memberikan penghukuman adalah Allah, hatta yuktaba indallahi siddiqon, sampai Allah yang memberikan gelar dia orang yang jujur. Hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai Allah yang memberikan dia satu gelar, oh dia tukang bohong. Ya Bapak Ibu, jadi nggak ada bohong sunnah, Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai di sini, Pak? Ya, silakan. Singkat, padat, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan bahwa tidak ada, kalau saya nilai bahwa tidak ada Islam untuk Allah. Nah, bagaimana Ustaz kalau seperti ini ada orang tua datang ke rumah, katakan rumah kami, ada hari-hari sama istri kurang baik, terus kita mengatakan, orang tua mengatakan gimana bahagianya? Gimana kita katakan enggak, apa bahagia? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sekolah, Pak, ada Pak Ustaz, ada kepala sekolah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua ngelihat, mertua ngelihat kehidupan kita mungkin pas-pasan penuh dengan kekurangan. Lalu mereka nanya, bahagia nggak nak? Bahagia. Apakah itu bagian dari bohong? Enggak. Karena ukuran bahagia itu relativitas. Ketika dia merasakan hidupnya seperti itu, dia tidak menjadikan itu menjadi masalah. Lalu ketika ditanya bahagia, ya sah-sah saja, nggak ada kebohongan di dalamnya. Nggak ada kebohongan di dalamnya. Enak nggak makanannya? Enak. Karena relativitas dia, Pak. Relativitas itu nggak ada pengukur, nggak ada barometer. Ya. Nggak ada barometer. Saya punya teman, Pak, suami istri ngekos satu kamar aja, Pak, bertahun-tahun, enjoy aja. Ketika ditanya, emang kalian bahagia? Bahagia. Ya. Kalau secara zahir kan nggak enak, Pak. Suami istri satu kamar, nggak bisa ngapa-ngapa, nggak ada apa-apa, yang dimakan Indomie, nasi bungkus satu berdua. Zahir orang ngelihat, ya Allah sedih kali hidup dia. Tapi yang melaksanakan, yang menjalani kehidupan ini enjoy, happy, tenang, bahagia dia. Jadi ketika berkata sesuatu yang tidak punya barometer untuk ukuran satu kebaikan, maka tidak ada kebohongan di dalamnya, Mas. Bahagia, bahagia. Ya. Nikmat, nikmat. Enak, enak. Ya. Pertanyaan yang kedua, kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya nggak baik nih. Tapi ini nggak terjadi di sekolah kan, Mas? Ini kepala sekolahnya nggak baik, lalu ditanya, gimana kepala sekolah? Baik. Ya udah, bersubuhat dengan kebohongan. Ya. Bersubuhat dengan kebohongan. Dosa, nggak ada bohong sunnah. Kepala sekolahnya baik. Satu sisi dalam bidang ini baik, tapi dalam ini menurut saya nggak baik. Ya. Kan nggak semua manusia itu nggak baik, Pak. Kita juga bukan nabi yang imannya naik terus. Kita bukan malaikat yang imannya stabil. Iman kita naik turun, harus bijak menilai. Jadi Bapak Ibu, kalau menilai orang bukan dalam keadaan emosi, menilai orang lain bukan dalam keadaan kita nggak suka dengan dia secara personal. Nggak boleh, Pak, haram. Kalau kita ditanya tentang seseorang tapi kita nggak suka secara personal, baik pun nggak akan baik. Bangun masjid pun dia kita anggap bangun gereja dia. Sedekah pun dia kita anggap mencari nama dia. Ya. Tapi harus dengan mata ainur ridho namanya. Ainur ridho itu dengan pandangan yang positif, pandangan yang baik. Masjid kita ini bagus nggak? Iya, bagus sekali, cantik sekali. Walaupun ada kata tapinya, tapi kurangnya halamannya kurang luas. Ya. Kegiatan di masjid kita gimana? Bagus. Nggak bagusnya apa? Iya, maghrib itu kurang nasi bungkus. Jadi harus bijak. Kan tidak semua yang dilakukan itu negatif. Kepala sekolah kita gimana? Alhamdulillah kalau di bidang ini beliau bagus, tapi kalau di bidang ini menurut saya kurang. Jadi jujur. Dan ketika ada orang yang jujur, jangan sakit hati, Pak. Kita kan manusia itu satu kelemahannya, Pak, saya maksudnya, kalau dipuji senang, kalau dikritik marah. Ini kan nggak boleh. Ih, Bapak ini bagus sekali, ya Allah, memimpinnya bagus, orangnya baik. Wah, yaudah ini makan gratis nih, ambil untuk kamu. Tapi ketika dikritik marah dia, sewot dia, nggak boleh. Nabi dipuji, apa kata Nabi? Istirja Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika Nabi dipuji, tapi ketika Nabi dihina, dicaci maki, apa kata Nabi? Innal hamdalillah, alhamdulillah. Kita dipuji, wah, saya kalau nggak saya bantu nggak bisa. Jadi seperti itu, Mas. Bapak Ibu,
tetap pertahankan Pak, walaupun kita udah bukan Ramadan lagi, tetap pertahankan ibadah Ramadan kita implementasikan di luar Ramadan, sehingga kita tetap mendapatkan predikat orang yang lulus pada bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.